Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu hal besar yang akan terjadi. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Lovers. Kartu kedua. Di sini ada Temperance. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Star. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Cups. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hal besar yang akan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, di sini tergambar ya, memang kamu beberapa waktu lalu ataupun keadaanmu saat ini tergambar seperti ada kegelisahan, ya, ada kebingungan, ya, dikarenakan mungkin kok perubahan di dalam hidupmu belum terjadi. Kok kemajuan dan peningkatan ya belum menunjukkan titik terang. Sedangkan yang kamu lihat di sekitarmu ya seperti teman, sahabat, rekan begitu ya. Mereka sudah lebih dulu maju, sudah lebih dulu berhasil baik kegiatannya maupun kehidupannya. Nah, di sini padahal kamu selalu merasa bahwa apa yang kamu lakukan nggak jauh beda seperti apa yang mereka lakukan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sama-sama memulai, sama-sama merintis dari awal bersama dirimu. Tetapi mereka lebih diberi keberuntungan yang lebih baik daripada kamu. Nah, akhirnya berangkat dari kegelisahan-kegelisahan yang kamu rasakan inilah, kamu mulai tahu nih, mungkin masih ada yang kurang dari dalam diriku. Mungkin masih ada yang belum maksimal. Nah, justru kamu melihat mereka yang sukses, melihat temanmu yang berhasil, justru kamu bukan iri. Malah semakin memotivasimu agar bagaimana caranya kamu juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka. Nah, jadi pada akhirnya kamu mengetahui bahwa nih, mimpi, impian, dan harapan memang harus diperjuangkan. Memang harus direbut, bukan datang dengan sendirinya. Nah, dari situlah kamu belajar lagi, tambah pengalaman, tambah skill, ya. Kembangkan potensi yang kamu miliki, serta kamu mulai memperluas circle pertemananmu. Karena semakin luas circle pertemanan kita, dalam tanda kutip positif ya, maka akan banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil dari sana. Ya, tentu di saat kita berteman dengan orang yang berhasil, orang yang sukses, tentu ada cerita baik. Ada pengalaman berharga yang mereka share, bagaimana cara mereka mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan tersebut. Nah, dari situlah kamu mulai kembali memperbaiki apa yang kurang baik dan memaksimalkan apa yang kurang maksimal. Seperti mulai meningkatkan mutu dan kualitas pada kegiatanmu. Ya. Kamu cari lagi, pelajari lagi apa yang dibutuhkan, skill apa yang diperlukan pada kegiatanmu.
Nah, sehingga dari situlah ternyata ya kegelisahan yang kamu rasakan ini seperti menjadi sebuah firasat, ya. Seperti intuisi yang mengantarkan kamu, akhirnya kamu mulai mendapatkan kesempatan yang sama. Kenapa? Karena alam semesta mulai mempercayai kamu untuk dititipkan hal besar, dititipkan rezeki yang lebih baik dalam bentuk peluang dan kesempatan. Dan benar saja, di saat kamu dapatkan kesempatan, di saat itulah kamu perlihatkan yang terbaik yang mampu kamu lakukan. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah titik balik, di mana kamu juga mulai dapat melihat dengan jelas kesuksesan dan keberhasilan, tinggal beberapa langkah lagi bisa kamu dapatkan. Oke? Nah, jadi jangan pernah takut. Jangan pernah merasa capek dan lelah di dalam berjuang, di dalam berusaha, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kegiatan kita. Karena dari situlah mungkin awal langkah kita untuk mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Oke, jadi ternyata kegelisahanmu selama ini adalah sebuah firasat. Ya, ternyata ini adalah faktor yang akhirnya mengundang hal-hal besar hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, sehingga kehidupanmu mulai tampak agak jauh lebih baik. Ya, di mana kegiatan mulai berkembang, pemasukan semakin lancar, semakin stabil begitu ya. Relasi, rekanan, persahabatan, teman semakin luas ya. Dan tentunya di sana terseliplah kebahagiaan yang mulai kamu rasakan untuk hidupmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini adalah beberapa dari kamu ya mungkin sempat mengalami hancurnya hubungan, rusaknya hubungan asmara, ataupun kamu merasa ya kehidupan asmaramu tidak sebahagia teman-temanmu yang lain, tidak seindah sahabat-sahabatmu yang lain. Ya, mungkin dikarenakan pada saat itu pasanganmu ya, belahan hatimu menghadirkan orang ketiga. Dikarenakan mungkin dia terlalu materialistis, terlalu mengharapkan hal-hal indah, hal-hal baik seperti harta, uang begitu ya, jabatan, sedangkan kamu belum memiliki pada saat itu. Sehingga dia pergi dengan pilihannya. Oke, makanya di sini tergambar ada orang ketiga. Nah, tetapi akhirnya kamu mampu berkaca nih dari teman, dari sahabat ya, yang kehidupan asmaranya bahagia, indah, harmonis. Ya, kamu mendapatkan sebuah kunci jawaban, yaitu jika kehidupan kita baik, jika penghasilan kita stabil, bukan tidak mungkin kita juga akan dapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Nah, makanya seiring jalan, di saat kegiatanmu meningkat, pemasukan semakin stabil, bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan someone spesial. Seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu itu. Oke? Nah, dan dengan begitu, nanti di saat ada komunikasi yang terbangun dengan sangat baik, komunikasi yang positif, nah dari situlah kalian akan bisa saling menilai siapa yang pantas untuk siapa. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini sebuah keseimbangan, ya, keseimbangan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ya, keseimbangan inilah yang nantinya akan membuat kehidupanmu lebih bahagia, hubungan asmaramu lebih harmonis, dan hubungan keluargamu akan menjadi jauh lebih indah dan nyaman. Apa itu keseimbangan? Mungkin bisa saja di sini kamu mulai dapatkan hal-hal yang mulai membaik, ya, seperti situasi dan keadaan mulai berpihak kepada dirimu. Ya, seperti kegiatan-kegiatan mulai menunjukkan kemajuan dan peningkatannya.
Ya, serta kamu mulai mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Dan ini karena apa? Ini karena semesta sudah mempercayai kamu. Mempercayai untuk titipkan rezeki dan hal-hal besar lainnya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Karena semesta yakin nih, kamu sudah pantas dan layak untuk dititipkan rezeki yang lebih baik lagi. Oke? Karena semua yang kita dapatkan hari ini ataupun esok, itu semua hanya titipan. Ya? Nah, jika kita mampu menjaga titipan ini dengan sangat baik, ya, maka kehidupan kita akan semakin berkah, maka kehidupan kita akan semakin bahagia, dan rezeki akan semakin mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Nah, jika kita tidak mampu mempergunakan titipan yang baik ini dengan baik, ya, makanya ada beberapa cerita ya begitu ya. Ada yang dititipkan dengan uang yang banyak, rezeki yang berlimpah, tetapi justru membuat kehidupan mereka semakin gak nyaman. Karena apa? Karena mungkin mereka selalu mengagung-agungkan perbuatan maksiat. Selalu berada di jalur yang melanggar larangan keagamaannya. Nah, berbeda mungkin dengan kamu, makanya di sini tergambar keseimbangannya. Kamu mulai mampu nih mengetahui bahwa rezeki yang baik, rezeki yang halal tentunya akan menjadi berkah jika kita pergunakan ke jalan-jalan yang benar, yaitu membantu orang, berguna bagi orang lain, serta membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Maka berkah akan semakin menyinari kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi keyakinanmu ya, keyakinanmu untuk memperbaiki dirimu, meningkatkan kualitas dirimu ternyata berbuah manis, ya, berbuah sebuah perubahan yang baik, di mana harapanmu, impianmu ingin mencapai kesuksesan, ingin mendapatkan kesempatan seperti yang orang-orang lain dapatkan, mulai kamu dapatkan. Ini karena apa? Ini karena kamu mau terus keluar dari zona nyamanmu. Mau terus menantang, men-challenge dirimu untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi, begitu ya. Jadi memang jika kita merasa puas hari ini, maka kedepannya kita nggak akan melakukan hal yang di luar yang luar biasa lagi. Jadi jangan sampai berpuas diri, karena hidup adalah perjuangan. Ya, perjuangkanlah setiap hari, maka kebahagiaan, kesuksesan akan selalu berada di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Nine of Wands. Nah, ini adalah kejutan ya, bisa dikatakan kejutan, surprise ya. Karena apa? Karena akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi bisa saja kehidupanmu akan semakin baik, kegiatannya akan semakin sukses, kamu akan semakin disenangi, disayangi, disegani oleh orang-orang sekitarmu karena kamu selalu ingin membawa dampak baik untuk siapapun. Dan bukan tidak mungkin, ya, kamu akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar bisa menempatkan dirimu di tempat yang spesial di hatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini mungkin adalah sikap ya, sikap ataupun prinsip yang kamu pegang. Kamu memegang prinsip yaitu kamu harus mampu menjaga, berhati-hati, waspada ya, terhadap perbuatan, terhadap perkataan, terhadap sikap yang kamu lakukan, agar tidak menyakiti, agar tidak melukai dan mengecewakan orang lain. Karena apa? Karena kamu sadar betul, ya. Karena kamu pernah diperlakukan hal yang sama, pernah dikecewakan, pernah disakiti baik dari perkataan ataupun perbuatan. Makanya kamu nggak ingin sekalipun orang lain merasakan kesakitan yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Terlebih itu keluar dari dalam dirimu sendiri. Nah, makanya di sini kamu benar-benar ingin
memiliki prinsip, yaitu jangan sampai melukai hati orang lain. Sedapat mungkin kita harus mampu berbagi, menyenangkan, membahagiakan siapapun. Karena yakinlah perbuatan baik akan mendatangkan hal baik lainnya ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, inilah mungkin kejutannya ya. Seperti yang tergambar di kartu kita yang keempat tadi ya. Ini adalah kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru, bahkan beberapa dari kamu yang single akan mendapatkan pacar baru, akan mendapatkan belahan jiwa yang baru. Nah, jadi memang ya, setiap kebahagiaan, setiap kesedihan itu semua hanyalah titipan. Itu semua hanyalah sementara yang dititipkan oleh semesta kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana rasa terima kasih kita tunjukkan atas apapun yang kita dapatkan, maka itulah makna yang sesungguhnya. Maka itulah berkah. Di saat kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini, maka yakinlah keberkahan lainnya akan kita dapatkan di depan perjalanan kita. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo ya, benar-benar mampu menjadikan kegelisahanmu, ya, kebimbanganmu sebagai sebuah titik balik, ya, sebagai pirasat untuk maju dan berkembang. Karena yakinlah, ya, tidak mungkin semesta tidak memberikan kesempatan dan jalan yang baik untuk kita kalau kita mau berusaha. Ya, dan dengan begitu hal besar, titipan, kesempatan akan juga kita dapatkan jika kita bisa memperjuangkannya. Oke, dan semoga kamu selalu sukses dan bahagia. Oke ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.